Video dokumentasi testing Mobo Acer Aspir A31432 dengan prosesor Intel Celeron N4000 untuk pengemasan tanggal 2 September 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada fan, heatsink, RAM DDR4. Untuk penyimpanan kita menggunakan SSD NVMe. Ada juga CMOS, baterai, fleksibel LCD, ada keyboard, touchpad, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Tekan. Ya, indikator nyala warna biru. Mobo booting. Yang Mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Ya, kita segel di area sini untuk tanggal 2 bulan 9 2025. RAM kita gunakan DDR4 4GB. Untuk NVMe kita gunakan 120GB. CMOS juga oke. Jadi untuk perangkat masih clean. Kelihatan clean ya, belum ada tanda atau bekas dipanaskan. Untuk fungsional fan berfungsi, fan berputar. Oke, kita cek kembali ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Kita cek untuk navigasinya, untuk fungsional touchpad. Untuk pertama, touchpad berfungsi, kursor jalan, ya. Untuk kemudian kita tes untuk kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 43%, kita colokkan cas kalian untuk tes charging. Kita nanti tunggu di akhir video. Indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Ya, kita tutup dulu, nanti kita tunggu di akhir video. Kita kemudian cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir A31432 dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori terinstall 8GB, 4GB internal, 4GB eksternal DDR4, dan dengan display adaptor ada Intel UHD Graphics 600, sound input ada speaker, high definition audio SST, dan pattern input ada mouse, keyboard, HID2C device, Acer Airplane mode controller, dan HID2C device kedua. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Ya, untuk fungsional display adaptor oke. Untuk fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita tesnya untuk fungsional speaker atau audio. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita adjust untuk suaranya. Ya, untuk speaker bunyi. Oke, kita keraskan. Kita pelankan. Keraskan. Untuk fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tinggal untuk tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional WiFi card untuk konektivitas atau jaringan. Kita cek di konektivitas. Ya, untuk jaringan WiFi terdeteksi. Kita coba konekkan. Kita masukkan password sekalian tes keyboard. Password Oke, kita coba enter. Ya. Tunggu terkoneksi. Oke, sebentar, mungkin passwordnya salah. Harusnya langsung. Oke, kita coba masukkan password. Kita cek ulang untuk passwordnya. Oke, bentar, numlocknya aktif. Oke, kita cek.
Kita enter. Oke, kita cek di bar wifi. Oke, sebentar. Duh, perkara password. Oke, kita cancel dulu. Kita coba konekkan. Kita reset dulu wifi-nya. Harus pastikan dulu untuk jaringan oke. Oke, kita coba pakai keyboard internal. Mungkin ada keyboard yang intervensi. No internet. Oke, untuk jaringan bisa terkoneksi, cuman tidak ada jaringan internet. Wifi masih bermasalah. Untuk fungsional wifi card oke, bisa nangkep jaringan dan bisa untuk dikonekkan. Oke, kemudian kita tes untuk fungsional hardware seperti CDRW, seperti port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Kita besarkan dulu. Oke, untuk fungsional port USB kita tes menggunakan flash disk. Oke, kita siapkan dulu untuk penyimpanannya. Ya. Kita tes di port USB utama di mainboard. Kita colok. Port USB 1 oke. USB terbaca. Kita eject. Kemudian tes port USB secondary sebelah kanan. Ya. Tes port USB secondary sebelah kanan juga oke. USB terbaca. Kita eject. Kemudian port USB kedua. Port USB kedua juga oke. Kita eject. Fungsional port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging. Untuk jaringan sudah terkoneksi ya. Untuk jaringan sudah terkoneksi, bar wifi sudah bisa. Kita tes ulang untuk tes browsing. Kita tes menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba searching YouTube. Kita besarkan lagi. Jaringan wifi-nya Edge. Oke, yang jelas untuk jaringan sudah bisa terkoneksi. Sorry karena ada kendala jaringan. Untuk tethering-nya, konektivitasnya jelek. Oke, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 56%, 27 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 56%, tes charging oke, tes baterai juga oke. Mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobile Acer A31432 dengan prosesor Intel Celeron N4000 tertes oke. Mobo siap kirim.